Halo semuanya. Hehehe. Selamat datang anjing. Oke, cukup. Kembali lagi di channel gua. Mungkin ini baru pertama kali ya kalian lihat muka saya. Kayak zombie kan? Sama ini kan tiga kali video kan semua kan cuman suara aja kan. Sekarang saya sudah punya modal untuk bikin video. Oke, di sebelah gua ini ada teman gua yang namanya Yudis. Ingat kan kemarin? Guys. Oke. Kemarin kan yang terakhir tuh video tentang sosial media ya. Sosial media itu kan kita kan cuma berupa audio aja kan. Sekarang nih lihat udah ketemu wujudnya kan ya, wujudnya. Asli guys, bukan wujudnya. kaleng-kaleng nih. Ya, lihatlah dua prasasti peninggalan Majapahit. Oke, cukup. Prasasti. Kacau. Oke, hari ini mungkin mau bikin konten lanjutan dari konten yang kemarin tentang sosial media. Soalnya kita ngerasa kemarin pembahasan sosial media masih kurang ya, Dis ya. Masih kurang banyak ya, masih bisa dieksplor lagi ya. Kemarin masih banyak aplikasi-aplikasi yang belum tersampaikan. iya, masih banyak banget aplikasi yang bisa kita bahas lah ya kasarnya ya. Kemarin itu kita bahas soal aplikasi apa ya? Kemarin kalau seingat gua ya, itu Facebook, Instagram, WhatsApp, sama apa yang aplikasi pertama? Twitter. Ya, sama itu. Terus gak tau, gua lupa. Jangan bilang si bangsat emang. Oke, hari ini bisa dibilang ini konten sosial media part kedua ya, lanjutan dari yang kemarin gitu. Mungkin kita akan ngebahas beberapa aplikasi yang kemarin kan kita sempat bahas kan aplikasi yang lumayan banyak dipakai sama orang ya. Iya. Digunakan ya, bukan dipakai kayak kalimatnya kayak gimana gitu ya. Jangan dipakai lah, Cok. Digunakan sama orang. Kalau dipakai itu kayak open DO anjing bangsa. 350 karakter guys. Enggak. Oke, bahas aplikasi apa dulu nih? TikTok mungkin ya. TikTok banyak ya pakai TikTok ya. Banyak. Main nggak TikTok lu? Lu main TikTok nggak? Enggak sih. Enggak ya. Enggak. Fakta ya, terakhir kali ya, HP-nya Yudi sini nggak bisa anjing di install TikTok tuh nggak bisa, nolak anjing. Malum guys ya, HP gua kentang soalnya. Redmi 6 bro, Redmi 6. Dia ya, HP-nya dia di install TikTok itu nggak bisa anjing. Nggak mau jalan gitu loh, kayak penolakan gitu loh. HP goblok. Tapi faktanya ya, TikTok itu bikin orang biasa menjadi terkenal tuh banyak banget loh. Iya kan? TikTok itu. Soalnya kan sekarang gini, banyak banget dari semua kalangan itu kan orang-orang semua kan main TikTok kan. Artis, habis gitu pejabat negara. Bocil pun main TikTok, bro. Iya, ya kalau itu jatuh lagi goblok. Emang bocil tuh juga manusia lah ya bocil ya. Iya, bisa disebut gitu. Ya, meskipun sukanya main game. Oke. Bangsat. Oke. Dari faktanya itu bahwa TikTok itu bisa dipakai sama semua kalangan ya. Rasanya tuh mereka mau berekspresi lewat tarian atau lewat tutorial. Kan banyak juga kan tutorial di TikTok kan. Udah kayak itu, Cok. Udah kayak YouTube tapi versi video pendek ya enggak sih? TikTok kan kayak gitu kan, ada aku pernah nemu di TikTok itu ada kayak tutorial masak, habis itu apalagi tutorial pasang helm, tutorial apalagi itu. Yang kemarin itu aku nemu tutorial mutusin pacar, tutorial Itu tutorial apa ngepel, bro? Anjing, cok. Pakai segala tutorial segala. Langsung. Ya enggak bercanda lah. Tapi banyak juga sih manfaatnya. Kan kalau misalnya katanya anak-anak itu gini loh. Teman-teman kan banyak bilang katanya di TikTok tuh banyak yang cewek-cewek joget-joget itu kan. Iya enggak sih? Banyak sih.
Tapi di TikTokku nggak pernah ada loh, Cok. Di TikTok cewek gue banyak bencana alam malah gitu. Serius. Ya, bangsat tim SAR bikin TikTok anjing kayak bangsat lah, Cok. TikTok lu isinya bencana alam anjing, suruh apa jadi adminnya kita bisa.com, Cok kan. Bangsat. Si anjing goblok. Serius nih bro. Banyak. Enggak, tapi jujur ya, kalau misalnya anak-anak bilang di TikTok tuh banyak seksi-seksi apa segala macam. Anjing gue sampai sekarang detik ini tuh lo nggak pernah, Cok, nemu TikTok yang nama apa cewek-cewek seksi-seksi joget-joget itu nggak pernah ada gitu. Kalau misalnya di YouTube kita masukin apa, kita misalnya cari cewek seksi TikTok, oke ada di situ di YouTube ya maksudnya. Cuman kalau misalnya dari FYP itu nggak ada sama sekali, Cok, cewek-cewek kayak gitu. Aku berharap gitu loh. Mungkin lo HP lo muslim kali. Bro. Saya kan tidak pakai Asia Hidayah. Oke. Tapi terlepas dari itu semua, TikTok kalau misalnya dipakai untuk hal-hal yang berguna, bisa menciptakan lapangan kerja, bisa dibilang lapangan kerja nggak sih kalau orang misalnya bikin TikTok kayak gitu? Ada duitnya nggak sih di TikTok itu, cuy? Kalau dari gue sendiri sih kurang paham ya. Kalau TikTok sendiri ada penghasilan apa enggak? tapi gini loh. Kemarin itu ada loh TikTok Award kan, iya kan? TikTok Award kan anjir. Udah kayak itu, Cok. AMI Award. Anugerah Musik Indonesia itu loh. Oh iya ya. Udah kayak gitu-gitu kan. YouTube ada nggak sih YouTube Award? Gak ngerti dah. Nggak tahu ya. Ada nggak sih? Kalau ada ya nggak apa-apa ya, bagus gitu. Berarti caranya YouTube untuk menghargai kreatornya kan, supaya kreatornya lebih apa ya, lebih semangat lagi kan bikin konten, bukan hanya dari AdSense gitu, tapi saya rasa mereka tuh dihargai juga gitu loh. Tapi kalau dari kita masih belum beranjak dari TikTok ya. Banyak banget orang itu yang di TikTok itu banyak fenomena juga loh dari TikTok itu yang muncul. Salah satunya masa nggak tahu? Oh si Jamet. Yoi, anjay. Iya kan? Itu kan tapi kan viralnya kan juga dari TikTok kan? Iya. Iya kan? Jamet itu kan viralnya dari TikTok juga kan? Tapi terlepas dari itu semua kan berarti kan bisa dikatakan TikTok itu bisa bikin orang biasa, ya kan? Jadi seseorang gitu. Kalau misalnya dulu kan kalau misalnya orang pengen jadi artis kan harus casting, ya kan? Harus sekolah acting apa segala macam. Kalau sekarang orang bisa berkarya di mana pun sih, cuy. Banyak apa ya? Banyak apa ya namanya? Banyak medianya yang bisa dipakai gitu supaya terkenal gitu. Instagram juga kan bisa kan bikin orang terkenal, nggak usah jauh-jauh kayak Anya Geraldine, ya kan? Habis gitu siapa lagi selebgram yang kau tahu? Yang aku tahu Anya Geraldine itu besar apanya sih? Namanya, wibawanya, ya kan? Oh gua kira. Ya gini nih, punya teman, punya temen ramnya besar, tapi digunain buat kayak gitu-gitu ya, itu jadinya kayak gitu, Cok. Bangsat emang. Tapi dari tadi kita udah bahas dari TikTok ya. TikTok udah bisa bikin beberapa orang, bukan beberapa juga sih, banyak orang juga yang terkenal dari TikTok kan. Habis gitu Instagram apalagi, Cok. Instagram orang punya follower berjuta-juta udah swipe up gitu kan, endorse gitu kan, tangannya gini-gini terus sampai patah tangannya kan, megangin produk, Cok, maksudnya, Cok. Hai guys, gini gitu ya, terus sampai tangannya patah gini, Cok. Tapi Gua kira lu gini-gini kayak orang Cok. Enggak dong. Tapi terlepas itu semua, selama yang mereka lakukan itu positif ya nggak ada masalah ya buat kita ya kan. Rasanya gitu. Ya tambahin juga pekerjaan orang kan sendiri-sendiri kan. Kalau dulu kan pekerjaan gini, kalau gua nilai sendiri tuh pekerjaan di dunia hiburan tuh kayak wah banget gitu loh, ngerti gak sih? Hanya orang-orang terpilih yang bisa masuk ke dunia entertainment gitu loh. Sekarang itu kayaknya tuh semua orang tuh sekarang bisa deh masuk ke dunia entertainment dengan mengandalkan sosial media itu tadi. Orang nggak perlu susah-susah buat masuk ke dunia entertainment untuk saat ini ya. Tapi ya sisi negatifnya juga lebih banyak persaingan juga gitu. Lu harus apa ya, bener-bener apa ya, nguras otak lu banget buat nyari ide gitu loh. Kan gitu kan, supaya pinter lu aja. Iya, benar. Pinter-pinter lu aja supaya lu masih tetap dikenal orang gitu kan. Lu masih dinotis sama orang dimanapun itu gitu.
Gua sambil ngerokok anjing. Oke, sekarang ini kita cek ya di Google Play Store 10 aplikasi yang paling populer yang diinstal oleh masyarakat Indonesia. Untuk yang pertama, Snack Video. Snack Video itu apa? Kayak TikTok gitu kan ya? Ya, Modelnya sama sih, sama kayak TikTok gitu ya. Ya. Terus Dana dompet digital ini kayak perbankan kayak GoPay gitu ya mungkin ya. Enggak ngerti juga sih. CapCut itu apa? CapCut. Kita nggak tahu nih. CapCut ini apa ini? Oh, kayak aplikasi editing gitu ya. Aplikasi editing video dari HP gitu ya. Oh, bagus banget nih bisa ngedit lewat HP nih. Yang keempat TikTok. Ya nggak heran lah ya kalau seharusnya sih TikTok nomor 1 lah ya. TikTok nomor 1 kan harusnya kan. Nggak tahu nomor 4 nih. Ada pengaturan skor mungkin. Pengaturan skor maksud. Yang kelima, Hello ini video lucu, status WhatsApp dan sepak bola. Ini kayaknya tentang konten hiburan kayak berita-berita gitu lah ya Hello ini. Yang keenam, Instagram pastilah ya, Instagram lah ya. Pasti banyak lah yang pakai lah. Yang ketujuh, Lazada. Lazada lebih tinggi ya berarti ya. Lazada kalau dari urutan ini Lazada itu jadi nomor 1 e-commerce loh. Meskipun dia urutan nomor 7 ya, tapi maksudnya sebelum tadi yang gua sebutin tadi baru ini nih e-commerce nomor 1 nih yang muncul nih. Lazada. Yang ke-8 Reso Musik itu kayak Spotify gitu ya modelnya ya. Kayak pemutar lagu gitu ya, kayak Spotify gitu ya. Yang ke-9 Shopee. Oh, Shopee Lazada lebih famous ya daripada Shopee ya. Yang ke-10 Kalah saing mungkin, Bro. Hah? Kalah saing mungkin. Mungkin. Jangan dilanjut. Yang ke-10 Tokopedia. Oke, itu dari 10 urutan yang tadi gua sebutin sih ada 3 e-commerce ya, ada Lazada, Shopee sama Tokopedia. Memang orang Indonesia ini suka belanja apa gimana sih? Ya mungkin efek corona juga sih, Bro. Suka belanja mungkin ya orang Indonesia ini ya. Kok dikit-dikit belanja gitu ya. Mungkin kebiasaan juga ya, orang lebih banyak malas keluar rumah mungkin ya. Ya Mungkin banyak crazy rich-nya mungkin. Amin lah ya. Orang-orang Indonesia lebih semua menjadi kaya. tapi bohong. Iya. Goblok. Bentar. Nyariin apa, Bro? Parakan. Bukan, Cok. Masih ngechat ini. Ada nyokap WA biasa. Oke. Dari 10 tadi kayak aplikasi chatting itu cuman IG mungkin ya, di MDM kan gitu kan. Aplikasi chatting ini WhatsApp itu baru nomor 11 loh. WhatsApp itu baru nomor 11. Kalah saing Sih. Sampai urutan 20 ini WeTV itu apa, Cok? Bukan. WeTV itu WeTV itu kayak itu, Cok. Kayak Netflix. Modelnya kayak Netflix. Yes, WeTV tapi nggak tahu sih ini kok covernya ini drama Korea, Cok. Nggak tahu sih, nggak pernah install juga sih. Oke, dari tadi yang gue sebutin berarti orang-orang Indonesia itu nomor 1 aja Snack Video, nomor 4-nya TikTok. Kebanyakan berarti orang Indonesia itu cari hiburannya itu bukan lagi di TV mungkin ya. Cari hiburannya di lihat video-video pendek gitu ya dari Snack TikTok. Iya sih, bisa dibilang sih orang-orang Indo sih ini gua lihat ya. Untuk nomor 1, Snack ini udah di-download 100 juta orang anjing bangsat. 100 juta orang loh udah download Snack loh. Banyak banget tuh. 100 juta. Penduduk Indonesia itu berapa? Penduduk Indonesia 260 juta orang lebih. 100 jutanya itu download Snack loh, gila, Cok. Laku banget tuh aplikasi. Gila banget sih orang-orang cari hiburannya dari situ ya. Oke, setelah tadi aplikasi kita geser ke beberapa game ya, 10 game lah ya. Yang paling sering diinstal lah kan, bener kan? 10 game yang paling sering diinstal. Yang gratis pastinya karena Indonesia lebih suka gratis. Tidak berbayar dong, itu sudah pasti. Oke, nomor 1 Traffic Rider ini apa ini? Ratingnya tinggi loh, 4,3 loh.
Balapan motor tanpa batas generasi mendatang. Oh, kayak balapan motor gitu ya. Balapan motor gitu sih. Oke, terus habis yang itu yang kedua Prison Escape, Stick Adventure. Habis gitu yang ketiga game sejuta umat, Mobile Legend. Game sejuta umat ya. Semua orang sekarang main Mobile Legend anjing, gojek ngensel orderan mending main Mobile Legend ngentot bangsat emang. Push rank dulu. Push rank dulu terus ya. Yang keempat, Hack Domino. Hack Domino apa sih anjing? Gaplek gitu. Bukan ya? Apa gimana sih? Nggak tahu, Cok. Game-game apa ini? Oke, next. Yang kelima, Zona Cacing Iyo. Oh, aku pernah main ini. Kayak cacing-cacing gitu kan ya, makan-makan itu kan. Ya, Slither.io ya, kayak Slither.io gitu. Cacing-cacingan. Ya, cacing-cacingan itu. Udah nggak usah dilanjutin, bangsat. Terus habis itu Cacingan, Cuk. habis itu Giant Rush. Giant Rush ini apa lagi nih game Giant Rush ini? Oh, ya kayak game kayak gitulah. Aku paham tapi nggak bisa jelasin apa cuma. Sakura School Simulator ini apa anjing? Sekolah aja pakai simulator bangsat. Game ini permainan simulator sekolah yang dibuat di Jepang. Oh, di Jepang. Kayak Ozawa mungkin. Kok diperjelas anjing bangsat. Lebih perjelas loh sama dia loh. Artis, Bro. Gue memang mikirnya ke situ, Cok, tapi gue mau ngomong itu udah dijawab duluan loh sama dia loh. Emang anjing emang. Oke, yang ke-8, Join Clash 3D. Banyak game yang kurang mungkin kurang familiar ya di gua ya. Stickman Party nomor 9 nih. Habis gitu sampai yang ke-10 PKXD. Apa ini PKXD nih? Berkreasi, berbicara dan bermainlah dengan temanmu di duniamu sendiri. Nggak tahu, nggak pernah main. FF enggak termasuk 10 besar berarti, Bro ya. FF nomor 13 sih, nomor 13 sih. Tapi di sini sampai urutan berapa nih? Yang menariknya ya, FF itu kan banyak orang itu main FF gitu ya. Nomor 13 ya. Di saingannya FF pastinya kan PUBG kan. PUBG nomor 29 anjing. Kalah anjir. Ya memang karena HP orang kampung Ngan. gak akan bisa main PUBG. PUBG berat sih, coy. PUBG berat sih. Enggak ya, cuma bercanda anjing. Jangan dimasukin hati, bangsat. Hidup lu sempit banget, ngentot. Semua lu jadiin serius. Baperan, Cok. tapi memang ya FF sama PUBG ini selisihnya juga lumayan jauh loh. FF nomor 13, PUBG nomor 29 anjing. Lumayan jauh kan? Ya memang PUBG lebih berat kan ya daripada FF ya. Iya. Memang dari segi grafiknya memang jauh lebih bagus PUBG sih. Tapi ini sampai nomor berapa? Among Us dulu game yang sempat booming juga kan ya, Among Us ya, nomor 52. Kalah sayang juga. Kalah sayang juga, agak turun ya. Tapi masih masuk 100 besar lah kasarnya kan. Sampai urutan 100 sih game-game Clash of Clans, game lama itu. Aku pernah kecanduan, Cok. Main COC, Cok. 1 bulan dulu kan gua kan pakai iPhone ya. Itu tuh paketannya itu 100.000 tuh buat 1 bulan, tapi 8 giga. Nah, kalau misalnya 8 giga habis ya nggak bisa gitu kan. Nah, itu pernah ya. Pertama kali kenal game HP Clash of Clans itu 1 bulan tuh paketan doang ya. Buat paketan doang tuh habis 400.000, Cok. Ketagihan anjing. Beneran loh. Beneran. Dulu mesti ke warung wifi, Bro. Kalau main. Ya, kalau dulu mah apa ya? Jarang sih kalau dulu ke warung sih, lebih senang main di rumah sih. 400.000, Cok. Ya sampai 100 ini game-game biasa sih, bukan game-game yang kayak gimana. Jadi bisa dibilang beberapa aplikasi yang tadi sama game yang gue sebutin memang lagi populer banget gitu loh, banyak diinstal juga di aplikasi di HP orang-orang ini, khususnya Android ya, karena kan kita kan ngeceknya kan dari Google Play Store ya, bukan dari iOS ya. Untuk traffic reader sendiri nomor 1 itu di download udah berapa banyak ini? 100 juta orang pengen balapan berarti, Cok. Kenapa gak balapan real life aja, Cok? Mati bangsat.
100 juta orang loh download simulasi kayak ini gini loh gamenya loh kayak gini loh gamenya loh kayak gini loh bentar Aduh. lama kali ini kayak gini loh gamenya loh kelihatan dapat nggak sih dapat ya 100 juta orang main game cuman beginian doang loh naik motor ya kan tapi ya memang itu yang diminati sama orang-orang ya nggak bisa nyalain juga ya lebih baik mereka install aplikasi game kayak gini gitu loh daripada Si montok. dari kemarin si montok mulu anjing bangsat emang libidonya tinggi banget nih anak anjing bangsat Gak lah, Cok. kesel gue lama-lama anjing dari kemarin kan kalian tahu kan kalau misalnya kalian dengerin konten apa yang sosial media yang pertama itu dari kemarin loh dia itu ngomong si montok lah parakan lah apa segala macam memang libidonya tinggi nih Enggak lah ya, anjing. jangan di searching guys ya. Gak baik gitu guys. Dia kalau ada ayam lewat di depan rumah udah dibawa ke kamar anjing Gak gitu bangsat juga emang. konsepnya, Cok. digoreng dimakan doh kan pikirannya gitu dulu kan emang libidonya udah tinggi banget ini orang Parah, Cok. tapi faktanya ya dari sekian banyak itu tadi berarti bisa kita ambil kesimpulan tadi kan aku kan lihat itu kan jumlah downloadannya kan nomor 1 kan ya itu rata-rata berarti kan 100 juta orang semua kan ya jadi 100 juta orang itu download snack yang tadi buat aplikasi kalau yang game itu traffic rider 100 juta orang men berarti bisa dibilang itu 100 juta orang itu sih lebih terhibur di aplikasi HP ya daripada di TV apa segala macam. Tapi gini, kalau misalnya kita ngomongin alat untuk hiburan ya, TV kan alat untuk hiburan juga kan, handphone juga. Radio itu masih dipakai nggak sih sekarang? Jarang. Tapi masih dipakai ya? Masih dipakai nggak sih? Masih ya, masih dipakai kan. Tapi udah maksudnya pendengarnya udah nggak sebanyak yang dulu lah ya kasarnya ya. Iya kan orang-orang Ya, iya sih kalah saing, Bro. kalah saing juga ya. Memang kalau memang radio itu memang kalau dulu ya memang kasarnya kan kalau dulu sih kata almarhum bokap sih orang yang kayak satu kampung gitu ya. Kalau yang punya TV itu orang kaya anjing. Dulu kebanyakan orang tuh dengerin radio tapi sekarang kebalikannya orang jarang lihat TV malah lebih sering lewat lihat HP ya lihat handphone ya cari hiburan di situ bikin konten apa segala macem ya. Oke, tadi kan kita udah bahas soal TikTok, Instagram, habis gitu ini kita mau ngebahas soal YouTube. Oke. YouTube lebih dari TV. Wah, anjay. Gak ada Arab, Jay. Yang lek bukan tato daki bangsat. Beda, Jay. Oke, dari YouTube sendiri ya. Kalau dari YouTube sendiri, kalau lu sendiri sih Dis lebih sering lihat apa Dis? Kalau gua sih lihat mukbang sih. Mukbang. Iya. ASMR gitu ya. Iya. Ya sama Tan Boykun gitu juga. Orang-orang makan berarti ya. Tapi kalau video mukbang itu nggak bisa diputar di Afrika loh Dis. Lah, kok bisa? Karena di sana kan krisis makanan. Oh iya juga sih ya. Tapi aku ada saran sih, ada saran sih buat koruptor di Afrika ya. Kalau hukumannya itu mending jangan dipenjara sih. Suruh lihat video mukbang aja sih. Suruh kasih makan orang-orang, Cok. Nanti makannya makan angin, minumnya air mata, Cok. Gelap anjing, gelap. Jangan, Cok. Gelap anjing, cuma bercanda doang sih, bercanda. Kalau itu berarti seringnya lihat orang mukbang ya, orang makan ya. Iya. Selain itu? Selain itu sih nggak ada sih. Paling ya cuma orang mukbang itu tuh. Makan doang gitu ya. Di rumah sering makan cuman Indomie gitu ya. Ya anak kos-kosan. Paling belakang. Orang nggak punya, Cok. Enggak, bercanda ya guys, bercanda. Tapi nggak ada salahnya kok orang. Tapi itu lucu loh. Bukan lucu sih, unik sih. Orang makan, ya kan? Dilihat.
Darat ngiler. bikin ngiler ya, bikin nafsu makan gitu ya. Ya tiap orang sih beda-beda sih ya, mau nambah nafsu makannya bisa lihat orang lain makan gitu kan ya. Kalau selain itu berarti nggak ada ya, cuman makan makanan doang ya, mukbang gitu doang ya. Kalau dari gua sendiri sih eh mukbang pasti, ASMR itu pasti. Lebih ke banyak sih ke podcast ya, podcast Om Deddy itu paling sering tuh gua lihat tuh. Habis gitu kayak channel-channel berita gitu, CNN, CNBC, apalagi ya. Hmm. Kalau untuk hari ini sih lebih sering lihat Naruto. Habis gitu apalagi ya. Udah sih cuman itu doang sih, podcast, anime Naruto. Habis gitu sama mukbang ASMR itu, tapi jarang sih kalau mukbang sih. Lebih sering sih lihat dengerin podcast sih, sama itu channelnya Majelis Lucu Indonesia tuh, Coki Muslim. Itu yang paling sering aku lihat sih sampai sekarang tuh. Memang candaan mereka itu memang ngena banget gitu loh, nggak apa ya, lebih suka candaan kayak gitu loh. Jadi ya level bercandanya orang kan sendiri-sendiri kan ya. Cuman kalau dari gue sendiri sih, kalau dari channel kayak gitu tuh candaan mereka itu ngena banget gitu loh. Tapi di YouTube itu juga ada dramanya kan. Kalian pernah lihat nggak, ada satu channel namanya itu YouTuber Kepo. Itu kayak apa ya? Modelnya itu kayak ngebahas tentang drama-dramanya YouTuber gitu. Yang kemarin terakhir tuh tahu nggak, Vicky Naki, Iya, tahu. Dayana. Itu dibahas di situ, Cok. Di YouTuber Kepo itu. Terus habis gitu Reza Arab pernah ribut kan, katanya tuh pernah ribut sama Yang Lex, sama dua Crazy Rich, nggak tahu siapa namanya, aku lupa. Itu juga gitu. Itu berarti kan kalau di IG kan ada yang namanya itu ya, apa, Lambi Tura ya. Lambi Tura yang sering bahas-bahas soal drama-drama gitu ya. Kalau gua bilang sih bisa dibilang YouTuber Kepo ini juga ngebahas drama, tapi dramanya drama lebih ke drama YouTuber sih. Lebih kebanyakan itu sih. Bukan drama Korea, Bro. Bukan bangsat, drama Korea ngapain dibahas? Oke, Bangsat. cukup. Itu kan soalnya, Cok. Ya mamamu aja, aku gak suka anjing, bangsat, ngapain. Oke. Berarti dari situ tuh berarti bisa dibilang itu tiap platform, tiap aplikasi itu punya keunikannya sendiri-sendiri ya, berarti punya ciri khasnya sendiri-sendiri ya lah ya. Iya sih, kalau gue sendiri sih sampai sekarang sih masih belum berkeinginan untuk main sosial media lebih banyak gitu. Cuman punya WA pasti, Twitter, YouTube, udah selesai. Instagram nggak punya, Facebook nggak punya, udah itu doang sih. Kalau untuk terakhir sih karena ini udah terlalu lama banget juga ya, udah setengah jam ya cuy ya, sudah setengah jam ya. Mungkin ini part terakhir lah ya, kita udah terlalu bahas banyak juga ya, apa, aplikasi-aplikasi ya. Iya. Jadi mungkin lu ada pesan nggak terakhir buat orang-orang di luar sana yang masih main sosial media sampai sekarang, entah itu positif ataupun negatif, itu lu punya pesan nggak buat mereka? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Kalau dari gue sendiri sih ada satu pesan sih. Yang penting selama lu bijak bersosial media, ya kan, selama lu memakai sosial media secara positif, itu akan baik juga buat lu. Kalau misalnya lu sendiri pakai sosial media secara negatif, ya lu tinggal aja searching cara menjadi teroris. Nggak gitu juga konsepnya. Enggak ya. Jangan ditiru. Kita lawan terorisme ya, Dis ya. Kita nggak mau ya negara kita ada terorisme ya. Kemarin ya kita juga mau nyampein juga, kemarin kita juga ikut berbelasungkawa juga ya buat saudara-saudara kita yang meninggal di gereja itu ya. Kemarin itu di Makassar ya kalau nggak salah ya. Di Makassar ya. Di Makassar kita juga turut berbelasungkawa. Kita semua di sini, yang di balik kamera juga ada Titis. Itu juga kita semua juga nggak suka lah ya sama tindakan seperti kita juga, mengutuk lah ya kasarnya ya tindakan seperti itu, karena dengan alasan apapun
itu nggak dibenarkan sih untuk melukai sesama ya kasarnya ya. Toleransi lah kasarnya gitu. Oke, kayak gitu aja ya. Gitu aja pesannya terakhir sih cuman itu aja sih, bijaklah bersosial media. Nggak semua di sosial media itu benar, cari dulu bener-bener apakah informasi itu valid atau enggak. Kalau misalnya kalian nemu sebuah informasi baru, jangan bodoh di sosial media, bener-bener teliti karena semua orang itu bisa punya topeng di sosial media, ya kan? Hater saja bisa bikin akun bodong terus ngehit orang gitu kan. Pokoknya tetap hati-hati sih sama sosial media karena sosial media itu banyak orang yang terlibat di situ, oke? Oke, kalau gitu aja sih untuk konten kali ini. Nanti tungguin aja lah kontennya ya selanjutnya kapan. Nanti kalau ada waktu lagi gua record. Kalau nggak ada waktu ya gua tidur anjing bangsat. Oke, kalau gitu. Makasih semuanya. Gua Andre Dan gua Yudis. Anjay, kita signing out. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? What you know Bye. about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze.